mantan istri anak angkat sendiri. Apa kalian tahu? Dia aja nanya, emang boleh ya menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri? Kasihan ya cewek ini ya. Mbak, cepet-cepet bertobat deh kalau menurut gue ya. Lu tuh gak sadar. Itu ayat Teresia Pardede, ya Tere Pardede, Agustan, Donditan, Ahmad Kainama, ya. Kemudian siapa lagi tuh? Karissa Grani, ya. Yang kemudian mualaf masuk karena mereka terbrainwash oleh hayalan-hayalan atau penipuan deception. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Selamatkan Anda, selamatkan anak cucumu, selamatkan keluargamu dari agama setan ini. Keluar cepat-cepat sebelum Anda terlambat, teman-teman. Ya, dari deception of Islam. Islam is not the way. Muhammad is not the truth. And Quran is not the book of life. Only Jesus is the way, the truth, and the life. Saya katakan sama Anda, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana Muhammad menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang kalian hafalkan dalam bahasa Arab itu yang nggak guna itu. Ya, kalian mencoba mengasahkan dalam bahasa Arab tapi artinya nggak tahu. Yang kalian hafalin itu cuman ayat-ayat untuk kesenangan Nabi Mumu, teman-teman. Tema kali ini setelah kemarin kita membongkar ayat menyusui dewasa di dalam Quran, kita kali ini akan membongkar 16 hak istimewa Muhammad. 16 Ganteng ya Muhammad. Iya. Muhammad ini punya hak istimewa, bayangin teman-teman. Yang mana orang muslim nggak punya, nggak boleh. Saya tanya dulu sama teman-teman yang ada di Zoom. Apakah di dalam Alkitab kita, para nabi itu mempunyai hak istimewa? Misalnya nih, jemaatnya dikatakan jangan berzina. Terus nabi, karena dia istimewa di mata Tuhan, spesial, dia boleh berzina. Bisa nggak? Tidak, Bu. Bukankah Ya, firman Tuhan itu berlaku semua? Ya, bahkan para nabi pun, ya, bahkan Daud pun, dia berzina, dia membunuh, dia dihukum Tuhan, betul nggak? Ketika dia melanggar firman Tuhan. Ya, anaknya mati. Ya, itu bukan contoh yang baik. Ketika mereka Daud, Salomo istrinya banyak. Salomo bukanlah batu penjuru atau senter teladan kita. Batu penjuru kita Yesus Kristus. Ya. Batu teladan kita bukan Daud. Kita mengambil pengajaran daripada hidupnya Daud, tetapi Adam yang kedua, prototipe daripada kita. Kita tidak dirubah menjadi serupa dengan gambar Musa. Kita tidak dirubah menjadi serupa dengan gambarnya Daud. Walaupun Daud adalah katakan seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kita tidak dirubah seperti serupa dengan gambarnya Abraham, sekalipun Abraham adalah bapak orang beriman, betul nggak? Center atau batu penjuru kita bukanlah para nabi. Center atau batu penjuru kita adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kenapa Muhammad ini, Anda perlu tahu ya, Muhammad ini punya 16 hak istimewa. Sekarang kita lihat salah satu penafsir muslim terkemuka
ya salah satu komentator Muslim namanya Imam Al-Qurtubi. Dia menyebutkan ini di dalam kitabnya, dia menyebutkan keistimewaan yang Allah berikan kepada Muhammad. Nah, ini adalah tafsir Al-Qurtubi untuk surah 33 ayat 50, surah Al-Ahzab ayat 50. Jadi Anda perlu tahu bahwa Al-Quran itu, cara dia dikanonisasi, itu beda dengan Alkitab, teman-teman. Quran ini, ayat 1 dan ayat selanjutnya itu bisa tidak ada hubungan. Jadi ayat atas dengan ayat bawah itu nggak ada hubungan, teman-teman. Ayat atas itu tentang peristiwa apa, ayat bawahnya tentang peristiwa itu nggak ada konteksnya. Kita nggak tahu siapa yang berbicara kepada siapa objeknya, siapa subjeknya, kita nggak tahu. Ya, makanya aku tanya, ini yang ngomong siapa? Bingung mereka. Ini yang ngomong siapa kepada siapa, itu nggak jelas, teman-teman, di dalam Quran. Kemudian mengapa ayat atas dengan ayat bawahnya nggak ada hubungan? Karena ayat-ayat tersebut tidak diturunkan dalam waktu yang bersamaan atau dalam satu konteks tertentu, melainkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi membaca Al-Quran itu memerlukan yang mereka sebut sebagai asbab al-nuzul, atau sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ayat itu turun, itu ada kondisi tertentu. Ngerti ya? Ini beda nanti kalau kita lihat bagaimana Alkitab itu terbentuk. Mungkin nanti kita akan mulai masuk ke situ, kemudian ke manuskrip, ya. Jadi Quran ini, teman-teman, itu menurut mereka ditulis sejak kekal di Lauhul Mahfuz. Ya, mereka mengatakan di sisinya Allah yang nulis sebuah pena namanya kalam. Bentuknya cahaya. Quran ini ditulis sejak kekal, diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari langit ke-7 ke langit pertama. Langit pertama itu jaraknya 500 tahun dari bumi menurut mereka. Langit pertama ini mereka sebut dengan Baitul Izzah atau rumah kemuliaan. Dan dari langit pertama ini kemudian diturunkan secara bertahap, didiktekan oleh Jibril selama kurang lebih 23 tahun dari sejak Muhammad diangkat menjadi nabi sampai dia mati. Nah, sekarang kita lihat Tafsir Al-Qurtubi volume 14, ini halaman 524. Surah Al-Ahzab. Coba boleh dibacakan nggak itu? Kita coba lihat satu-satu 16 privileges of the Muhammad. Iya. 1, harta rampasan perang. Jadi 2, Muhammad itu mendapatkan harta rampasan perang yang terbaik, teman-teman. Berapa jumlahnya? Berapa? 1/5, 20%. Jadi dia mendapatkan harta rampasan perang yang terbaik. Contoh, ya kalau dia waktu dalam peperangan itu mendapatkan misalnya topi emas misalnya gitu ya. Yang terbaik itu harus masuk dulu kepada perbendaharanya Muhammad, si Nabi ini. Baru nanti sisanya dibagikan. Ya, ke siapa saja yang berperang pada waktu itu. 1/5, 20%-nya itu masuk menjadi jatahnya si Momo. Masuknya melalui Bilal, budaknya ini. Ya, yang katanya dibagikan untuk anak-anak miskin dan janda-janda, tapi yang dibagikan ya jandanya dia sendiri gitu, ya. Nah, ketiga, puasa Wishal. Kemudian yang keempat, teman-teman, menikah lebih dari 4 istri. Menikah lebih dari 4 istri. Jadi kalau di dalam Quran dikatakan ya sebenarnya bukan 4 istri sebenarnya, atau ya menikahilah 2 atau 4 atau 2 atau 3 atau 4. Ya. Nah, itu bagi peraturan bagi muslim pada umumnya. Jadi mereka mengatakan, oh maksimal 4 nih, kan gitu kan. Kalau kata si Abdul Somad. Boleh nanti dicerai, ditalak, terus nikah lagi. Ya misalnya udah di Jakarta, nanti dia nikah lagi tuh di Surabaya tuh. Ya. Nah, kalau Muhammad enggak. Khusus hanya untuk Nabi Momo, unlimited free sex, bebas. Aduh, keren. Dia. Suka kuatnya. Aduh. Ya. Kemudian nikah dengan lafaz hibah. Jadi wanita-wanita boleh menghibahkan dirinya. Hibah kan biasanya kan properti ya. Ini wanita enggak loh, bisa menghibahkan dirinya, menyerahkan dirinya. Auzubillahi min dzalik. Muhammad. Saya baru tahu loh ada nabi kayak begini, teman-teman. Saya aja kaget ketika saya belajar Islam. Kemudian nikah tanpa wali, nikah tanpa mahar, dan nikah tanpa saksi itu hanya untuk Muhammad. Tetapi di sisi lain ada hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang menikah tanpa wali dan tanpa saksi
itu dia berzina, dan wanita yang dinikahi tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa mahar adalah seorang pelacur. Tapi khusus untuk Nabi Momo, dia bisa menikah tanpa wali, tanpa mahar, dan tanpa saksi. Ya, Anda bisa download video saya bebas. Anda bisa bagikan ini ke seluruh orang Kristen. Kalau perlu, setiap gereja harus punya video saya. Setiap jemaat harus punya video saya, teman-teman. Supaya Anda tahu apa itu Islam. Ya, Anda bagikan kepada saudaramu yang Islam. Anda bagikan kepada saudara-saudaramu yang masih berada dalam kegelapan itu. Nikah dalam keadaan beriram. Jadi ini bukan nikah, tapi nikah itu ya, bukan kawin ya. Di dalam Islam itu ada dua, namanya zawaj dan nikah. Nikah atau nukah itu artinya berhubungan seks. Jadi Muhammad ini boleh berhubungan seks saat naik haji. Wow. Luar biasa. Itu nggak berlaku bagi yang lain. Ya. Kemudian tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Jadi boleh nggak adil gitu. Ya, boleh nggak dibagi adil. Kalau yang lain harus adil terhadap istrinya. Kalau Muhammad enggak, spesial, pakai telur. Tapi yang paling mengganggu saya adalah hak istimewa yang ke-10. Yaitu apabila mata Muhammad tergerak pada seorang wanita, maksudnya birahi, horny, sama seorang wanita. Ya, ini tergerak itu bukan matanya gerak-gerak kayak orang juling, bukan ya. Maka suaminya, kalau dia menginginkan wanita itu, matanya dijatuhkan pada seorang wanita, dia birahi kepada wanita itu, maka suami daripada wanita itu wajib mentalak istrinya untuk beliau. Haleluya. Dan Nabi, ya, Nabi Sau ini, sallallahu, itu halal menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan ini contohnya seperti ketika ulama-ulama menceritakan kisah nanti yang kita lihat secara khusus pada video kali ini adalah Zaid dan istrinya Zainab. Ya, ini yang menyebabkan Pak Gracia Pelo masuk ya, ditahan. Ya, karena membacakan kisah ini. Nanti saya akan bacakan lebih detail lagi, ya. Jangan takut. Nabi SAW membebaskan Safiyah ke-10, menjadikannya kebebasan sebagai mahar. Kemudian 12, memasuki Mekah tanpa pakaian ihram. Sedangkan hak untuk tidak memakai ihram hanya berlaku bagi mukmin lainnya. Namun hal ini menimbulkan perdebatan pendapat di kalangan ulama. 13, melakukan perang di Mekah. Padahal harusnya di Mekah itu tidak boleh ditumpahkan darah, teman-teman. Katanya karena area haram. Ya, nggak boleh ada darah, nggak boleh ada peperangan di situ. Kemudian Nabi SAW itu tidak punya ahli waris, teman-teman. Ya, sedangkan bagian ini dimasukkan pada bagian yang dihalalkan bagi beliau karena apabila ajal seseorang sudah dekat, maka akan hilang kebanyakan dari hartanya. Jadi akan diambil, disisakan cuma mungkin 5 bagian, 5% gitu ya. Dan tidak ada yang tersisa kecuali sepertiganya. Dan bagian Nabi SAW itu ternyata nggak dibagiin, jadi dia nggak punya ahli waris, teman-teman. Ya, sorry, 30%, bukan 5%. Jadi biasanya kalau orang itu mati, kalau dia punya ahli waris, itu semuanya diambil, 70%-nya, disisain cuma sepertiga. Tapi untuk Muhammad ini enggak. Ya, ini menjelaskan dia nggak punya ahli waris, teman-teman. Kemudian status kawin beliau abadi meskipun beliau telah wafat. Jadi di Quran itu dikatakan tidak baik kalau kamu menikahi istri-istri Nabi. Jadi Nabi setelah meninggal tuh istrinya nggak boleh dinikahi, teman-teman. Kalau nggak kualat loh katanya. Nanti kita lihat ya ayat-ayat Qurannya. Dan ini semua adalah ayat-ayat yang berasal dari mulut Muhammad. Nah, coba boleh dibacakan Quran surah 33 ayat 50 aja dulu. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan dalam kurung demikian pula balas kurung, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu
dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Coba teman-teman, apa komentar Anda tentang ayat ini? Ini yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong si Allah, kenapa kalau si kami ini adalah Allah, mengapa dia mengatakan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Harusnya kan kami, betul nggak? Kami Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Siapa ini si kami ini? Coba ada yang mau memberikan komentar dulu nggak ini? Banyak sekali nih yang dihalalkan, termasuk budak-budak ya. Makanya sekarang itu TKW dilarang ya sama Jokowi ke Arab. Kenapa? Karena pada diperkaos. Karena budak-budak itu nanti kalau kita membahas khusus ya, namanya milkul yamin. Nanti kita akan bahas secara khusus ya mengenai perkawinan di dalam Islam. Itu dihalalkan teman-teman untuk dinikahi. Ya bahkan saya tanya pembantu saya, kamu kalau ke Arab kerja, itu kamu boleh disetubui sama tuanmu? Iya, boleh katanya memang halal. Itu yang diajarkan ustadzmu? Iya katanya. Terus kemudian aku tanya, kamu kalau baca Quran, saya kasih di Alkitab, kamu kalau baca Quran, itu kamu ngerti nggak artinya? Enggak. Jadi kamu cuma bacanya dalam bahasa Arab, saya tanya sama pembantu saya. Iya. Jadi dia nggak ngerti artinya. Ketika saya bilang, nanti dapat 72 bidadari, apa dia nggak ngerti kayak gitu-gitu teman-teman. Dia hanya berpikir bahwa kalau Quran ini adalah kitab yang turun daripada Allah. Allah itu agamanya Islam. Pokoknya kalau gue menghafalkan Quran dalam bahasa Arab, gue mendapatkan pahala, nanti gue masuk surga. Kenapa pembantunya suara mirip Yuni ya? Jangan dong. Yuni kan tukang jual boneka, masa pembantu. Ya. Bayangin itu ada, saya prihatin sekali tuh ada apa namanya? Panti asuhan apa namanya? Di Jakarta ya. Iya. Itu yang khusus menampung anak-anak hasil pemerkosaan di Arab, teman-teman. Jadi campur-campur semua tuh anaknya di situ. Ya, tapi nggak boleh diadopsi karena Muhammad membatalkan adopsi dalam kasus Zaid dan Zainab, nanti kita lihat ya, supaya dia bisa meniduri mantan istri mantunya ini, mantan istri anaknya ini, ya, mantunya sendiri ini. Nah, nanti kita lihat dulu nih surah 33 ayat 50 ini latar belakangnya apa nih teman-teman? Ya. Kalau menurut teman-teman, apakah wajar ini Allah memberikan lisensi untuk seks bebas kepada Muhammad? Tidak wajar. Iya, ini perkataan siapa ini? Buatan kami itu kelompok-kelompoknya, Bu. Iya, siapa kami ini? Buatan siapa nih si kami ini? Kelompoknya, unjuk-unjuknya. Dibayar berapa nih sama Muhammad nih? Ya, semua perempuan mukmin yang bisa menghibahkan dirinya, ini sebenarnya bukan Nabi mau mengawininya ya. Ini bahasa aslinya bukan kawin, tapi nukah, artinya boleh berhubungan seks. Itu nggak dinikahi, nggak diberikan mahar, teman-teman. Jadi perempuan yang menghibahkan dirinya tidak dikasih mahar. Nanti saya kasih ada buktinya. Jadi cuma untuk apa? Seks, hubungan seks aja. Dan ini hak untuk Muhammad. Apa hubungannya Allah dengan panty atau celana dalamnya Muhammad? Kok urusan kawin-mengawin terus nih? Ini bukan dikawin ya, tidak diberikan mahar, nanti kita lihat. Cuma dinikahi. Salah satu yang dinikahi, nanti saya berikan listnya, ada 61 wanita yang menghibahkan dirinya. Salah satu yang dinikahi adalah Kaula binti Hakim, yaitu bibi daripada Muhammad itu sendiri. Ya, yang disetubui sama Muhammad. Kemudian dikatakan begini, ketika wanita-wanita udah datang, turun ayat lagi nih. Jadi nanti kita lihat backgroundnya. Aisyah ngomong begini, malu nih wanita-wanita kok menghibahkan dirinya, wanita-wanita merdeka, apakah mereka tidak tahu malu menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Kemudian kata Muhammad, turun ayat 51 ini. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka. Ini asbab al-nuzul. 33 ayat 51 ya. Dan boleh pula menggauli siapa yang kau kehendaki. Jadi dia bilang, wah, dari wanita-wanita yang datang ini, yang dia suka boleh dia gauli. Yang dia nggak suka boleh ditahan katanya. Nggak usah digauli katanya. Turun ayat ini teman-teman. Ini aku lihatin nanti nih hadisnya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Oh. Ya. Ini ayat ini ya
Jelas-jelas ini buatan si Momo. Perhatikan tadi. Dan setiap wanita mukmin, wanita beriman yang dedicated mengabdikan dirinya kepada Nabi boleh menyerahkan dirinya. Jika dia ingin nukah, dia ingin berhubungan seks dengan Nabi itu boleh. Dan ini kekhususan hanya bagimu, bukan untuk orang-orang Muslim lainnya. Nah, coba sekarang dibacakan dulu nih. Ini adalah hadis sahih Imam Bukhari 4721. Coba bacakan dulu. Ya. Telah menceritakan kepada kami, Dari atas coba, Bu. bolehkah seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seseorang? Wow, keren. Jadi ini subjudulnya kalau Anda lihat kitab aslinya adalah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada Muhammad. Cuman saya juga bingung itu kenapa hadits.id sekarang kok susah sekali untuk dibuka, ya. Judulnya adalah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya untuk Muhammad. Coba kita baca dulu. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Ibnu Fudlalil telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya. Ia berkata, Kaulah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka ketika ayat ini turun, turjun man natasyanona bla bla bla, aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda? Wow. Ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Mu'adibi, Muhammad bin Bishr dan Abdah dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah, dan sebagian mereka menambah atas sebagian yang lain. Jadi ini adalah asbab al-nuzul surah 33 ayat 51 tadi. Ya, bahasa Arabnya itu adalah kamu boleh menangguhkan siapa saja yang kamu gauli tadi loh yang ada di ayat ini. Ini turun nih. Turun ayat 51 nih, surah Al-Ahzab ayat 51 nih. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan juga boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ya. Jadi latar belakangnya ini, teman-teman. Ya. Jadi ada salah satu wanita ya yang menghibahkan dirinya adalah Kaulah binti Hakim. Ya, Kaulah binti Hakim termasuk wanita yang menghibahkan dirinya. Kemudian Aisyah berkata nih, tidakkah seorang wanita itu merasa malu? Jadi ini bukan kawin, betul nggak teman-teman? Kalau kawin ngapain malu, betul nggak? Yeah. Kan ada mahar, ada saksi, ada wali. Aisyah saja bisa berkata, tidakkah wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka turun ayat tadi itu surah 33 ayat 51. Kemudian Aisyah ngomong gini, Peter, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Tuhanmu atau Rabbmu kecuali dia tuh cepat-cepat memenuhi hasratmu, katanya. Cepat banget nih ayatnya turun kalau soal panties atau celana dalamnya Muhammad. Hah? Ya, kalau soal ditanyain soal yang lainnya lama sekali ayatnya turun nunggu Jibril. Nah, sekarang kita lihat secara detail. Adapun yang dihibahkan atau dihalalkan kepada Muhammad itu ada 16 hal. Pertama katanya bersikap adil dengan rampasan. Artinya rampasan terbaik itu dia sebenarnya yang dapat dia rampasan terbaik itu harus masuk kepada Muhammad. Yang kedua, dengan paksa dia akan mengambil 1/5 dari 1/5 atau 20% dari total rampasan perang. Ketiga, dia yaitu puasa al-wizal ya. Keempat, ini nggak terlalu penting ya puasa al-wizal. Keempat, dia boleh mengambil lebih dari 4 wanita. Tadi dia boleh menikahi lebih dari 4 wanita. Kelima, menikah, yastanki. Ini menikah ini ada bersetubuh, bukan kawin, bukan zawaj. Ya, bukan ada wali, mahar, saksi, enggak. Menikah tuh simply bersetubuh. Jadi boleh bersetubuh dengan budaknya tanpa perkawinan, teman-teman. Ya, dengan seorang wanita yang secara lisan mengucapkan dedikasinya. Jadi aku mau mengabdikan diriku kepadamu. Oke, langsung dingki-dingki, ya, langsung bum-bum sama Muhammad. Ya. Yang keenam, ya menikah yastanki tanpa kehadiran atau izin dari wali yang sah. Luar biasa bukan? Yang ketujuh, menikah atau yastanki artinya boleh bum-bum tanpa mahar. Yang kedelapan, boleh bum-bum dalam keadaan konsentrasi atau penyucian ritual. Jadi boleh waktu naik haji, apa itu boleh bum-bum dia teman-teman. Dan ini nggak berlaku bagi muslim nggak boleh. Kesembilan, dia boleh membatalkan sumpah yang dia buat kepada istri-istrinya. Hello. Jadi dia udah sumpah, dia boleh batalin. Ini dalam kasus, nanti kita lihat ya di surah Al-Ahzab juga.
Dan surah At-Tahrim, ya, surah 66 ayat pertama, ya. Ke-10, jika Muhammad melihat seorang wanita dan menginginkannya, maka suaminya perlu menceraikannya dan Muhammad menikahinya. Ibn al-Arabi berkata, inilah yang juga dikatakan oleh pelayan dua masjid suci, seperti yang jelas-jelas bagi para ulama dari kisah Zaid, ya. Jadi kalau Muhammad birahi sama seorang wanita, matanya menjatuhkan dijatuhkan kepada seorang wanita, dia menginginkan wanita itu, suaminya wajib harus menceraikannya supaya Nabi boleh bum-bum, boleh dingki-dingki sama wanita itu. Wow. Ke-11. Itulah hak istimewa ya. Iya, Nabi boleh melepaskan Safia. Safia ini yang suaminya dibunuh ya, dan dia baru menikah, suaminya dibunuh, suaminya namanya Kinana ya. Ini orang Yahudi, teman-teman. Keluarganya dibunuh semua, kemudian Safia ini sampai pura-pura gila. Ya, pura-pura gila karena dia masih bersedih pada waktu itu ya, suaminya baru dibunuh, langsung diambil. Pada waktu itu yang mengambil Safia adalah Dahya Al-Kalbi. Terus kemudian orang-orang pada ngiri, bilang, Safia tuh cantik sekali, katanya, masa diambil sama Dahya Al-Kalbi, lalu diambillah sama Muhammad untuk didingki-dingki sama Muhammad. Ya. Kemudian dijadikan istri ya, dia menganggap pembebasannya sebagai mas kawinnya. Udah nggak usah dikasih mas kawin. Padahal Safia ini bukan dibebaskan. Jadi inilah Muhammad ya, dia menyerang suku Yahudi pada waktu itu, suku lainnya, dibunuh, harta rampasannya diambil, teman-teman, lalu dijadikan budak wanitanya. Terus dia bilang, udahlah, karena kau mau ambil istri, udah aku lepaskan kau jadi budak, katanya. Luar biasa ya, luar biasa ya. Kayak begini bisa jadi nabi ya. Bu Sofi. Ya itu si Safia itu kan yang ada di Syiar Nabawiyah, Ibnu Hisham itu. Gimana? Ya, terus ditukar itu, Safia itu ditukar sama sepupunya dua, tukeran. Jadi si Nabi sama yang mendapat si Safia itu tukeran cewek, 1 lawan 2. Tapi bahkan ada yang dikasih budak-budak juga tuh si Dahya Al-Kalbi. Dibeli kan? Dibeli, dikasih cewek-cewek lain. Udah lu jangan anu Safia, dikasih dia cewek-cewek lain. Bahkan ya gua ada catatan itunya ya. Katanya sih waktu si selakinya Safia dibunuh itu, si Safia lagi dipangku sama Momo. Safia kenapa? Dipangku sama Momo. Waktu lakinya dibunuh, Safia dipangku sama Momo, ngeliatin laki dibunuh. Ngeri. Ya, itulah kekejaman ya. Untung kita mengikuti Yesus ya, yang tidak melakukan semuanya itu ya. Yesus nggak pernah ini. Bayangin coba kalau Rasul Paulus, Petrus, atau Yesus dia mengatakan, jika Paulus menjatuhkan matanya pada seorang wanita, maka suami dari wanita itu perlu menceraikannya supaya Paulus boleh menikahinya. Haji. Ya. Ke-12, dia boleh memasuki Mekah tanpa dalam keadaan bersuci. Ke-13, dia boleh berperang di Mekah. Waduh, luar biasa ya teman-teman ya. Ke-14, dia sama sekali tidak punya ahli waris siapapun. Ya. Jadi ketika Muhammad disumpah mau mendekati kematian, ya, sebagian besar harta itu biasanya diambil gitu ya. Kalau orang biasa disisakan 1/3, tapi kalau Nabi itu nggak ada, makanya dia nggak punya ahli waris ya. Dan ini dibuktikan dalam ayat warisan dan surat Maryam. Ini yang nulis bukan saya tapi Al-Qurtubi ya. Ke-15, perkawinannya masih dianggap efektif setelah kematiannya. Jadi nggak ada yang boleh kawin sama istri-istrinya Momo nih. Kemudian ke-16, jika dia menceraikan seorang wanita, ya, dia tetap dilarang untuk semua orang dan tidak boleh kawin. Wanita itu nggak boleh nikah dengan orang lain. Waduh, luar biasa ya. Yastanki itu berasal dari kata yankah, karena dikatakan dalam bentuk yang berbeda, nakaha dan istankaha, seperti yang dikatakan ajab dan istajab. Jadi diperbolehkan menggunakan kata istankaha, artinya orang yang meminta pernikahan atau melakukan hubungan seksual. Jadi kata nikah itu artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain, teman-teman. Seperti kata menanam, bercocok tanam. Makanya di dalam Quran dikatakan istrimu itu adalah ladangmu, kamu boleh bercocok tanam. Kenapa? Karena bercocok tanam itu seperti memasukkan benih ke dalam tanah, itu katanya nukah yang dipakai. Jadi kata nukah itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain, itu katanya nukah. Ya. Bukan kawin ya, kawin itu zawaj ya, itu dengan wali dengan jadi hanya masukkan aja gitu ya. Ya, masukkan aja. Iya, memasukkan, misalnya menukahkan pensil ke dalam botol. Nah, itu menukah ya. Nukah. Nah, juga Anda perlu ingat
bahwa ketika iblis ya ceritanya di dalam Quran ya di dalam Islam, iblis itu kan diusir tuh dari janahnya Islam katanya. Ketika diusir tuh dia kan cuma seorang diri, tapi dia punya anak katanya, anak-anaknya iblis, keturunannya iblis, anaknya iblis. Nah, di dalam tafsir dikatakan dari mana nih iblis kok bisa dapat anak? Jadi iblis itu punya dua alat kelamin, teman-teman. Di paha kanan dan paha kiri. Di paha kanannya alat kelamin laki-laki, paha kirinya VJJ. Jadi iblis itu nukah dengan dirinya sendiri. Jadi dia memasukkan paha kanan dengan paha kirinya sendiri. Ya, setiap hari dia bertelur 70 telur. Ya, bukan hasilnya seorang dengan dirinya sendiri bagaimana? Iya. Paha kanan nikah sama paha kiri, teman-teman. Jadi kaplak gitu paha kanan sama paha kiri. Terus dia bertelur. Hasilnya bukan anak tapi telur. Oh, jadi iblis Lato-lato, Bu. Lato-lato. Iya, di paha kanannya iblis itu punya lato-lato, paha kirinya punya VJJ. Jadi iblis itu nukah dengan dirinya sendiri, teman-teman. Nah, itu arti kata nukah ya. Ya, ada yang mau menanggapi silakan. Ya silakan menukah, ya menukah. Ya, tadi siapa yang mau bicara? Silakan. Ya mau menukah, siapa yang mau belajar nukah? Itu bagai bumi dan langit ya. Dengan kekristenan, apa yang mau diteladanin kayak gitu. Ini ada dalam Hilang kitabnya. ngantukmu. Hah? Ini Hilang bahasa Arab ngantukmu. aslinya nih, biar sambil yang kadrun-kadrun melek. Ya, ini original Arabic text-nya, baca nih. 16 hak istimewa Muhammad dalam tafsir Al-Qurtubi. Aduh, siapa sama gugat itu pintar baca. Udah di masjid, udah di negaranya. Kalau ada Pak Nino mungkin bisa baca. Belum bisa. Belum bisa. Ya udah, lahu syuntuh. Oke, ya. Jadi Allah memberikan hak istimewa tertentu kepada Muhammad, bahkan hak istimewa untuk melanggar perintah Allah sendiri, seperti menikahi lebih dari 4 istri. Aneh ya? Tapi hak istimewa untuk melanggar perintah Allah sendiri. Iya. Kan di dalam Quran dikatakan menikah hanya boleh 4. Oh, jadi dia bisa melanggar perintah Allah. Itu hak istimewanya, ya. Jadi apa yang kita Jadi anehnya kalau misalnya seorang guru nih mengajarkan, kamu jangan merokok ya, merokok itu kan nggak baik gitu kan ya. Tapi itu berlaku tuh buat murid-muridnya, buat dia sih enggak. Dia boleh bebas merokok. Gitu maksudnya. Harusnya kan menjadi teladan, betul nggak? Iya. Bagaimana dia menjadi teladan? Dia sendiri boleh melanggar, jadi kalau dia kasih tahu orang lain, jangan mencabut sumpah misalnya, jangan melanggar sumpah. Dia sendiri pelanggar sumpah. Katanya ada hukumnya, Bu. Jadi apa yang pertama turun, kemudian ketika ada yang kedua turun dan seterusnya, itu yang memedalkan yang terdahulu. Ada istilahnya, saya lupa. Iya, itu nasak wal mansuk. Jadi ayat-ayat yang dinasak dan dimasukkan. Tapi kita lagi nggak bicara nasak wal mansuk nih. Kita lagi bicara memang Muhammad ini mempunyai hak istimewa yang mana itu kekhususan bagi dirinya, bukan bagi muslim lainnya. Ya, ini ada Bu Sabina mau bertanya. Silakan Bu Sabina. Iya Bu, saya pernah dengar untuk kasus beristrikan Safiyah itu, saya pernah dengar ada ustadz yang bilang itu katanya sebenarnya sudah ada hubungan Safiyah dengan Baginda, karena kan dia sebenarnya pengantin baru Yahudi itu dia. Tapi dia sebenarnya sudah ada hubungan sebelumnya dan memang Safiyah itu menghendaki terjadi pembunuhan terhadap suami dan keluarganya, something like that gitu. Pernah dengar sih. Nah, itu omongan aja. Ya, omongannya aja. Berarti kalau pernah ada hubungan berarti Muhammad berzina dengan istrinya orang. Tambah parah lagi tuh. Ya, dan itu nggak betul ya, Safiyah itu orang Yahudi. Ya. Bahkan iya nggak mungkin kalau ada Muhammad pernah punya hubungan sama Safiyah diberikan kepada Dahya Al-Kalbi. Ya, sampai Muhammad harus membeli dari Dahya Al-Kalbi, dia tebus dari Dahya. Udah, itu Safiyah buat aku katanya. Gue kasih lu budak-budak yang lain katanya. Ya, cewek-cewek yang lain. Ya, itu hanya omongan-omongan Ustadz untuk menutupi kelakuan bejat daripada Nabi Mumu ini.
Ya, lain. Yang pasti hak istimewa ini adalah hak yang bisa melanggar Allah ya. Jadi Allah memberikan hak istimewa kepada Momo untuk bisa melanggar perintah Allah. Ya nggak ada lah si Allah, itu semua kan perkataannya si Momo. Ayat-ayat Al-Quran itu kan si Momo yang ngomong, dia mengatasnamakan ini ayat dari Allah. Dan nanti kita Iya, lihat ya. makanya. Benar-benar. Nah, seorang muslim tidak dapat mengklaim bahwa ini hanyalah interpretasi atau pendapat keliru Al-Qurtubi karena Quran sendiri menyebutkan bagaimana Allah menikahkan Muhammad dengan janda cerai Zaid. Tradisi memberikan rincian tambahan dan memberitahu kita bahwa keinginan Muhammad untuk memperistri Zainab ini menyebabkan Zaid menceraikannya. Nah, coba ini. Nah, ini agak panjang nih, jadi boleh berganti-ganti baca nih, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini diambil dari website Asi Syariah ya. Ini jadi tanya jawab syariah. Ayo, siapa yang baca? Gak ada yang mau baca, aku baca lagi. Saya ingin menghibahkan diri kepada fulan. Demikianlah, sebentar. Demikian keinginan yang terucap dari seorang wanita. Ungkapan seperti ini tidak hanya sekali, 2 kali kita mendengarnya dan dinyatakan oleh lebih dari 2-3 wanita. Mereka berdalil dengan para sahabiah yang menawarkan diri mereka untuk dinikahi oleh seorang yang syalih ataupun ditawarkan oleh para wali mereka. Namun sebenarnya ungkapan menghibahkan diri tidaklah tepat, bahkan tidak halal bagi seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Aduh, kayak proyek hibah aja ya. Yang pantas mereka nyatakan adalah ingin menawarkan diri kepada orang syalih, dan ini dibolehkan sebagaimana pernah kami angkat dalam rubrik ini juga pada edisi yang lalu. Kata menghibahkan itu katanya nggak pantas, padahal di dalam hadis-hadis dikatakan itu menghibahkan dirinya. Wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Menghibahkan dengan menawarkan dirinya itu sama apa enggak sih teman-teman? Menawarkan diri dan menghibahkan. Menawarkan diri belum tentu disuka, tapi dia sama. Mirip. Tapi kalau menghibahkan dibutuhkan dan dia berikan. Seperti tantenya kan menghibahkan diri ya. Ada perantaranya pemain lain. Nih, ada kebutuhan. Ya, ini jawaban mereka ya, katanya menghibahkan diri kepada seorang lelaki tidaklah dibolehkan karena dipahami bahwa nantinya si lelaki menikahi si wanita tanpa mahar dan tanpa wali. Jadi orang yang menghibahkan dirinya itu seperti Muhammad, ya, itu nggak dikawini teman-teman, ngerti ya? Ya udah langsung aja menghibahkan itu artinya dia tidak mau sebenarnya, bisa aja dia nggak mau, tapi karena dibutuhkan yang satu mau harus gitu. Itu menghibahkan. Beda menawarkan. Kalau menawarkan ya perempuannya ganjen berikan dirinya, belum tentu disuka. Jadi mau tidak mau harus. Nih jawaban mereka ya. Menghibahkan diri kepada seorang lelaki katanya tidaklah dibolehkan karena dipahami nantinya si lelaki akan menikahi si wanita tanpa mahar dan tanpa wali, seperti yang berlaku secara khusus bagi Rasulullah. Tapi tidak bagi umat beliau. Sebagaimana Allah berfirman tentang hal ini ketika menyebutkan wanita-wanita yang halal dinikahi oleh Muhammad. Jadi Muhammad ini boleh menikah tanpa mahar, tanpa wali, dan tanpa saksi dalam kasus wanita-wanita yang menghibahkan dirinya, teman-teman. Luar biasa ya. Ini loh tadi surah Al-Ahzab ayat 50. Dan dihalalkan pula bagi Nabi wanita-wanita mukminah yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Jika memang Nabi berkeinginan untuk menikahinya, hal ini sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua kaum mukminin. Enak kali kau Nabi Momo. Enak kali kau Nabi Momo. Ya, kali boleh berhubungan dengan semua wanita bebas. Asal mau sama mau. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini Imam At-Tabari ya. Dalam tafsirnya dikatakan nih, Allah mengatakan kami menghalalkan bagi Nabi Muhammad wanita mukminah yang menghibahkan dirinya kepada beliau tanpa mahar. Luar biasa ya. Ibnu Jarir melanjutkan firman Allah menyatakan bila nabinya berkenan mau bersetubuh dengan wanita tersebut, maka hal itu halal bagi beliau tanpa mahar. Dan ini kekhususan bagi Muhammad yang berarti tidak halal bagi seorang pun dari umatnya untuk mendekati wanita yang menghibahkan dirinya kepadanya. Jadi nggak boleh kalau laki-laki muslim lainnya itu mau kepada wanita yang menghibahkan dirinya. Hukum ini hanyalah untukmu wahai Muhammad secara khusus. Yang aku khususkan bagimu dan itu tidak berlaku bagi seluruh umatmu. Waduh. Hanya privilege.
Wow, Ya kalau jelas laki-laki banget. nawarin hibah berarti LGBT dong. Bukan, maksudnya kalau ada perempuan menghibahkan dirinya, laki-laki muslim nggak boleh katanya, karena hal itu cuma khusus buat Muhammad. Coba bayangin nih, bagaimana jadinya kalau di Indonesia hukum ini diberlakukan, wanita-wanita boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki, teman-teman. Apa nggak hancur itu hasilnya, anak-anak yang hidup di luar pernikahan? Hah? Sodom dan Gomora udah dipastikan lah Bu itu. Kalau hari ini ada seorang nabi nih ngaku-ngaku, gua nabi dari Allah, diutus oleh Allah. Terus dia bilang, siapa saja wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya supaya aku bisa menyetubuhinya. Tanpa mahar, tanpa wali, dan tanpa saksi. Percaya nggak lu sama nabi itu? Hey, halo. Agak lah Bu. Mungkin gila itu. Iya kan? Kemudian Ibnu Jarir membawakan sanadnya sampai kepada Qatadah. Tentang firman Allah dikatanya, tidak boleh seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki tanpa wali dan tanpa mahar, kecuali hanya Nabi Muhammad yang boleh melakukan hal itu. Hal ini merupakan kekhususan bagi beliau dan tidak berlaku bagi orang lain. Ini ada di Jami'ul Bayan, volume 10 halaman 310. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ulama sepakat tentang tidak dibolehnya seorang wanita menghibahkan dirinya, tapi boleh menawarkan dirinya. Dengar ya, kalau sekarang nggak boleh menghibahkan dirinya. Menghibahkan dirinya tuh hanya kepada Nabi Muhammad khusus, tapi boleh menawarkan dirinya. Ya, dengan lafaz hibah tidaklah sempurna suatu pernikahan, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mereka berkata, apabila seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki, lalu si lelaki mempersaksikan bahwa dirinya akan memberikan mahar kepada si wanita, maka hal ini dibolehkan. Boleh. Asy-Syakani menambahkan, adapun bila tanpa mahar maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu khusus bagi Nabi. Bu, itu bukan yang di ayat mut'ah Bu. Nah, ini beda lagi. Kalau mut'ah itu kawin kontrak, kesepakatan dua-duanya, bukan dihibahkan. Kalau hibah itu lu nggak perlu ngasih apa-apa, cong. Free. Murni, tidak ada. Kalau mut'ah, kamu harus memberikan maharnya setelah kamu menikmatinya. Rela. Iya. Kamu menikmatinya. Kawin kontrak misalnya 3 jam. Wajib lu kasih duit. Kalau menghibahkan ini enggak. Kamu nggak ngasih apa-apa, gratis. Gratis. Gila bener nih agama. Hancur. Ikrimah, Mujahid, Asy-Syabi, dan selain mereka, semuanya menyatakan bila ada seorang wanita menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki, maka kapan lelaki itu masuk berduaan dengan si wanita, wajib baginya menyerahkan mahar yang biasa diterima. Nah, ini jadi kawin muta'ah, betul nggak? Iya. Sebagaimana Rasulullah pernah menetapkan hal ini kepada Barwa bintu Wasyik, istri Hilal bin Murrah al-Ashijai. Barwa ini menghibahkan dirinya kepada Hilal yang kemudian menikahnya tanpa menyebutkan adanya mahar. Namun Hilal meninggal sebelum sempat menggauli istrinya. Maka Rasulullah menetapkan mahar untuk Barwa dengan mahar yang biasa diterima oleh wanita semisalnya. Coba baca yang garis merah itu, Bu. Yang garis merah, adapun bila seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi, maka tidak ada sesuatu pun yang wajib beliau berikan kepada si wanita. Wow. Sekalipun beliau sampai dukul dengannya. Dukul. Karena beliau boleh menikah tanpa mahar, tanpa wali, dan tanpa saksi. Itu namanya bukan nikah. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah pernikahan atau dukul. Dukul pernikahan beliau dengan Zainab bintu Jasin. Seperti yang dikisahkan Anas bin bla bla. Zainab bintu Jas. Ya, nanti kita akan lihat nih kisah percintaan. Nah, coba bacakan lagi coba. Kala selesai masa iddahnya Zainab, Rasulullah berkata kepada Zaid, pinangkan dia untukku dengan menyampaikan langsung kepadanya. Anas berkata, pergilah Zaid hingga datang ke tempat Zainab yang ketika itu sedang memberi ragi adonan rotinya. Kata Zaid, ketika aku melihatnya, terasa agungnya dia dalam dadaku, sampai-sampai aku tidak mampu memandangnya, dikarenakan Rasulullah menyebut dirinya atau ingin menikahinya. Aku pun membelakanginya dengan punggungku dan mundur ke belakang. Aku katakan, wahai Zainab, Rasulullah mengutusku untuk melamarmu. Zainab menjawab, aku tidak akan melakukan apa-apa sampai aku beristiqrah dengan Rabbku. Zainab pun bangkit menuju ke tempat syalatnya dan ayat Al-Quran turun. Rasulullah datang lalu masuk
Rasulullah N datang lalu masuk menemui Zainab tanpa meminta izin. HR Muslim 3488. Jadi begini teman-teman. Ketika Muhammad, tadi kita lihat ya, Muhammad itu nanti yang Muhammad itu menikahkan Zaid dengan Zainab ini sebenarnya. Zaid itu anak angkatnya. Tadinya budak, Zaid kemudian Zaid bin Haritsa ini budaknya diangkat anak. Jadi Zaid bin Muhammad, ya. Kemudian dia menikahkan Zainab, ya, sepupunya sendiri nih, sepupunya Muhammad itu namanya Zainab ini, ya. Dilamarkan untuk si Zaid ini. Lah Zainab pertama nggak mau karena Zaid ini budak katanya. Zainab ini katanya bangsawan. Terus turun ayat surah 33 ayat 36, nanti kita lihat. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, kamu nggak boleh bikin keputusan lain, harus turut. Akhirnya mau nggak mau Zainab berdasarkan ayat yang katanya dari si Allah ini, dia pun harus menikah dengan Zaid gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Tapi kemudian suatu hari si Muhammad itu lagi datang ke rumahnya si Zaid anaknya, Zaidnya nggak ada. Dan dia melihat tirai, nanti kita lihat ya, tirai pintu rumahnya si Zainab ini keterbang ke bawah angin. Dan Zainab ini lagi nggak tahu, lagi pakai baju tipis, kayaknya lagi pakai daster atau gimana. Atau nggak pakai baju. Dalam rumah, kan dalam rumah suka-suka dia. Mungkin kan panas ya di sana, betul nggak? Panas, kan, dalam rumah. Kan panas. Jadi kan? ya. Lagi pakai baju tipis. Langsung si Muhammad ini doing. Ya, langsung waduh, Allah lah yang membolak-balikan hatiku, kata Muhammad. Dan sejak satu itu pun Muhammad itu sangat menginginkan Zainab. Sehingga menjadi pembicaraan orang-orang pada waktu itu. Nah, akhirnya dia bilang, ya, terus si Zaid ngerti nih kalau si Muhammad ini ayah angkatnya senang nih sama istrinya. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa lah, buat kamu aja katanya. Ya. Nah, itu baru hibah juga itu. Nah, terus si Muhammad bilang, aduh malu-malu. Dia bilang, nggak usah, simpan aja istrimu untuk dirimu. Turunlah surat 33 ayat 37. Ya. Tapi ketika itu, ya, ketika dia selesai, dia nggak bisa menahan keinginannya karena melihat tubuh mulusnya Zainab ini katanya kayak Ayu Azari montoknya. Lalu ya dia mengatakan, nggak apa-apa kalau sudah selesai, ya, kamu ceraikan dia, aku akan menikahinya. Nah, jadi pinangkan si Zainab. Jadi ini belum dicerai ya sama si Zaid. Zaid itu pulang, ya. Muhammad ngomong, pinangkan dia untukku. Nah, baru pulang, dadanya sesek. Dia bilang dia nggak tega mau nyampein kepada Zainab. Ini bukan terasa agung ya, tapi dadanya sesek. Dia nggak tahu bagaimana mau mengatakan hal ini. Lalu dia bilang, Muhammad mau melamarmu katanya. Terus Zainab bilang, ya udah aku tak sholat dulu katanya. Aku tak beristiqoroh dengan Robku katanya. Zainab lagi sholat, turun ayat. Kamu boleh menikahi si Zainab ini. Berdasarkan ayat itulah Rasulullah langsung masuk ke kamarnya Zainab, langsung bum sama si Zainab ini. Hah? Hello. Langsung mengewek si Zainab ini, teman-teman. Tanpa izin. Zainab gara-gara sih. Hah? Zainab cari gara-gara masalahnya. Cantiknya kayak Ayu Azari, bahenolnya katanya. Nah, Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menyinggung kekhususan hukum ini untuk Nabi mengatakan wanita yang pernah menggibahkan dirinya kepada Nabi itu banyak. Hancur. Gad, sebanyak berapa nih Gad wanita yang menggibahkan dirinya untuk Nabi banyak katanya? Nabi ompong. Nanti biasa penggugat yang nambahin ya. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami, ini dari Imam Bukhari ya, Zakaria bin Yahya ia berkata telah menyampaikan kepada kami, Abu Usama ia berkata telah menyampaikan kepada kami, Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Ummul Mukminin Aisyah berkata, aku merasa cemburu dengan para wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Sampai aku berkata, apakah pantas wanita menghibahkan dirinya atau tidak malu? Lalu Allah menurunkan ayat tadi, surah 33 ayat 51. Engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang kau kehendaki di antara istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kau kehendaki. Yang lu gak suka, jangan digauli. Yang lu suka, sikat gitu loh. Dan siapa-siapa yang kau ingin untuk menggaulinya, kembali dari wanita yang telah engkau tolak atau tinggalkan, maka tidak ada dosa bagimu. Dan kalau engkau ingin menggauli kembali, tadi wanitanya udah kau tolak katanya, nggak ada dosa katanya, dipanggil lagi. Aku berkata, kata Aisyah, tidaklah aku memandang Robmu kecuali mengadakan apa yang kau inginkan tanpa menundanya. Dan memenuhi kebutuhan ya, ketentuan yang engkau sukai dan engkau pilih.
Jadi Aisyah ngomong, cepet banget sih Allah memenuhi hasratmu katanya. Kalau urusan bum-bum. Urusan bum. Oke, ada yang mau memberikan pendapat silakan. Ya, nggak ada ya. Terpekur atau ketiduran nih orang-orang. Ini berlaku Kalau bagi umatmu. Mas Nah, Sofi, Silakan siapa? Ya, kalau, ya. kalau menurut saya justru dia punya siasat, dia punya strategi itu udah dari awal ketika dia mengawinkan si Zainab dengan si Said. Karena Said ini kan anak angkatnya, bahkan mungkin lebih cocoknya kacungnya ya. Tadinya budak dari kecil, Budak, terus ya jadi kacungnya. anaknya. Jadi udah pasti nurut sama Muhammad kan. Jadi memang ini udah strategi dari awal. Dia mau sama Zainab tapi dia nggak mau direct. Nah, jadi lewat tongkat estafet si Said ini. Karena usia perkawinannya kan juga nggak lama Iya. antara Said dengan Zainab. Sebentar aja kan. Belum dapat anak gitu. Terus ketika banyak rumors, kan terus digosipin tuh. Jadi pada waktu itu ada banyak rumors, kok dia nikahin sih menantunya sendiri sih, mantan anak angkatnya gitu kan. Turun ayat lagi. Iya, jadi serba turun ayat tuh. Turun ayat bahwa anak angkat itu bukan anaknya, katanya, aku bukanlah bapak daripada siapapun katanya. Sehingga dengan hal ini adopsi dibatalin. Dibalikin lagi tuh Zaid, nggak jadi Zaid bin Muhammad lagi, namanya dibalikin jadi Zaid bin Harithah lagi. Dan Muhammad menyuruh dia maju perang supaya mati katanya. Itu ceritanya pernah kita bahas. Ya kan artinya udah grand skenario-nya dia. Iya. Ya. Nah, ini supaya apa? Kenapa punya hak kekhususan? Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Jadi, kalau bagi muslim-muslim lainnya itu kesempitan, kalau bagi Muhammad itu kesempatan, ya. Kesempatan dalam kesempitan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir Al-Qur'an Anil Azim ya, volume 6 273. Ini harus bukan saya ya. Ini loh, asisyariah.com. Maksudnya bila misalnya seorang wanita mengatakan, aku mau menghibahkan diri kepada si Fulan itu maksudnya si Anu gitu ya. Lalu si Fulan menjawab, saya menerima wanita yang menghibahkan dirinya tersebut sebagai istri. 2. Said segan dan memandang mulia kepada Zainab karena Nabi ingin memberi istrinya. 3. Said datang kepada Zainab, loh kok malah memandang mulia? Orang istrinya mau diwik-wik kok, dia kurang ajar. Aduh. Saya tanya nih sama teman-teman di sini. Saya nggak tahu ya kalau orang begitu terhipnotis sampai nggak bisa melihat ya. Kalau kalian punya istri, kemudian Muhammad nih, contohnya kalian hidup di zaman Muhammad. Muhammad pengen istrimu disuruh cerai, istrimu itu disuruh ceraikan. Kira-kira lu kasih nggak istrimu itu kepada Muhammad? Enggak, Bu. Bunuh Muhammad. Enggak lah, Bu. Kayak pukul tuh orang. Enak aja Muhammad. Lebih baik kita baku bunuh saja. 72 bidadari nggak apa-apa. Kita baku bunuh saja. Kalau saya kasih Bu, kasih balok 55. Tuh, kurang itu Black Prince bukan balok 55. Nah ini si Zaid ini saking terhipnotis atau iya mungkin juga Zaid takut ya sama Muhammad. Karena kalau ada apa-apa ya bunuh ya, bener nggak? Bahkan Zaid sendiri yang meminang Muhammad nih, Zaid datang kepada Zainab untuk menyampaikan pinangan Rasulullah dalam keadaan yang melihat Zainab sebagaimana kebiasaan mereka lagi bikin roti kali ya. Karena hal ini terjadi sebelum turun perintah berhijab. Ketika rasa segan menguasainya, Zaid pun mundur dan menyampaikan pinangan Rasulullah dalam keadaan memungkinginya agar ia tidak melihat Zainab. Yaitu turun ayat nih, maka tatkala Zaid telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, kami menikahkannya denganmu. Nah itu nggak nunggu masa idah lagi, tadi langsung baru ngomong, baru mau sholat minta petunjuk si Allah, langsung dibum-bum sama Muhammad. Rasulullah kemudian masuk menemui Zainab tanpa meminta izin, karena berdasarkan ayat tadi langsung tuh tanpa menunggu masa idah, karena Allah telah menikahkan Zainab dengan beliau dengan ayat tadi. Belum juga ditalak ya. Belum ditalak sama Zaid, baru dibilang Muhammad mau meminang engkau, mau ngawinin engkau, mau nggak lu katanya. Bapak angkatku mau kawinin engkau. Terus si Zainab bilang, ya udah gue doa dulu ya. Langsung dibum-bum. Zahir kalimat ini menunjukkan bahwa wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi itu lebih dari satu katanya. Ini ada di Fathul Bari volume 8 halaman 667. Ya, ini ada Quran surah 33 ayat 51 dan Sahih Bukhari 4788. Nah,
Sekarang kita masuk nih, fokus bagaimana Zainab, kisah cinta antara Muhammad dan Zainab. Muhammad mengini Zainab karena melihat Zainab telanjang. Kita lihat ya kisah cintanya. Jadi, ini ada surat 33 ayat 36. Tadi saya katakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kadang-kadang nggak berurutan, nggak beraturan, dan ayat berikutnya dengan ayat sebelumnya itu nggak berhubungan, teman-teman. Surah Al-Ahzab ayat 36 ini, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa durhaka, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, ayat ini diturunkan berkaitan Muhammad melamar Zainab bintu Jahsh, sepupunya sendiri, mau dia berikan kepada Zaid, teman-teman. Ini kita lihat ya. Backgroundnya ini ada tafsir Al-Qurtubi, volume 14. Ini kita lihat halaman 465. Surah Al-Ahzab ayat 36 tadi, ya itu berkaitan dengan penyebab turunnya azab ini, penyebab turunnya ayat ini kok azab ini. Penyebab turunnya ayat ini atau asbab al-nuzul ayat ini adalah Qatadah, Ibnu Abbas dan Mujahid meriwayatkan ketika Muhammad mau mengutarakan sebuah khitbah atau lamaran kepada Zainab binti Jahsh, anak dari bibi Nabi atau sepupu Nabi. Nah, Zainab mengira lamaran itu untuk Muhammad, jadi mau dikawinin sama Muhammad, mau kawin sama sepupunya sendiri. Namun setelah dijelaskan ternyata lamaran itu adalah untuk Zaid, anak angkat Nabi Muhammad yang sebelumnya adalah budak beliau. Mengetahui hal tersebut, Zainab merasa nggak senang dan langsung menolak. Karena apa? Karena Zainab mengatakan, loh, dia kan budak, gue bangsawan, nggak cocok katanya. Lalu turun ayat ini, teman-teman. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, kamu nggak boleh punya pilihan lain. Ya, jadi Muhammad itu menggunakan mulut Allah ini untuk kepentingannya sendiri. Lalu akhirnya apa? Ya udahlah, Zainab ngomong, ya udahlah. Karena katanya kalau mendurhaka kepada Allah dan Rasulnya dia sesat katanya gitu. Ya. Oops, sorry. Dalam riwayat lain disebutkan mengetahui hal itu Zainab dan adiknya Abdullah langsung menolak lamaran tersebut karena memandang keturunan Zainab yang berasal dari kaum Quraisy. Sedangkan Zaid sebelumnya adalah seorang hamba sahaya. Setelah diturunkannya ayat ini, Abdullah berkata kepada Nabi Muhammad, perintahkanlah aku apa saja yang kau kehendaki. Akhirnya setelah semua setuju, setelah ayat ini turun, mau nggak mau. Karena harus nurut sama si Nabi. Karena perintah Nabi adalah perintah Allah. Ya, Allah, Jibril, dan Muhammad itu satu, teman-teman. Esa, 3 in 1. Ya, perkataannya nggak bisa dibedain. Perkataan Muhammad adalah perkataan Jibril dan perkataan Allah. Ya. Setelah semua pihak setuju, akhirnya Zainab pun nyerah. Ya udah, gue kawin sama si Zaid gara-gara si ayat ini tadi ya, surah 33 36. Ya. Nah, oke, ini walaupun ada beberapa riwayat lainnya. Oke. Jadi nggak boleh pada zaman Muhammad itu, ya, Muhammad itu diktator, teman-teman. Dia sudah putuskan perkataan dari mulutnya, dia katakan ini perkataan Allah, katanya gitu. Ya. Yang bego aja orang itu percaya. Iya, bahkan dari Alkitab perkataan nabi-nabi itu diuji. Ya. Nah. Oke. Sekarang ini ayat surat Al-Ahzab berikutnya ya. Ini masih tafsir Al-Qurtubi halaman 468. Ayat ini adalah salah satu ayat yang masuk dalam makna bla 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 bla. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 6 ini dikatakan Nabi itu lebih utama daripada semua muslim, teman-teman. Keren ya, keren. Setelah itu Allah juga memberitahukan bahwa orang-orang yang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang sesat. Jadi berdasarkan ayat itu, Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kami. Ya, si kami ini. Muhammad dan Allah itu. Derajat berarti Allah dan Muhammad. Ya, derajat ya. Tinggi ngomong. Rasulnya kemudian disebutkan setelah itu bahwa orang yang tetap pada pilihannya yang berbeda dengan perintah Allah dan Rasulnya serta tidak taat, maka dia telah durhaka. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, nggak taat, durhaka, teman-teman. Kedurhakaan ini akhirnya dikaitkan dengan kesesatan, katanya gitu. Ya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perintah dari Allah dan Rasulnya menggunakan bentuk
Hukumnya wajib. Wajib taat. Perkataan Wajib. Muhammad itu perkataan Allah, teman-teman. Wow, dari sini nanti kita sudah bisa mengatakan siapakah Allah itu. Ya, Muhammad itu sendiri. Allah itu cuma nama, wujudnya Muhammad. Ya. Setan. Allah dan Muhammad itu Makanya- esa, 3 in 1 ya. Makanya dipaksakan sama si Zuma ya. Ternyata semua udah tahu ini. Betul, si Zuma ngomong, siapakah dia? Allah yang perkasa. Allah Tidak itu lain. Yang pasti bukan Yesus, melainkan adalah junjungan kita, Muhammad. Adalah Allah yang perkasa. Makanya dia bela-belain ya, nggak mauan. Nah, sekarang kita lihat ini surah 33 ayat 37 ayat berikutnya. Tadi ayat 36 katanya Muhammad, Allah menyuruh menikahkan Zaid dengan Zainab. Tapi ayat 37 disuruh ceraikan. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, kamu telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan itu adalah ketetapan Allah pasti terjadi. Jadi ayat 36 katanya Allah menyuruh menikahkan Zaid dengan Zainab. Sekarang ayat 37 disuruh ceraiin. Ayat ini datang, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan apa yang dalam hatimu, apa yang Allah ingin menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Karena pada waktu itu Muhammad udah mulai jatuh cinta sama Zainab. Kemudian timbul perkataan-perkataan orang-orang digosipin. Ini ada ya orang kok naksir-naksiran sama mantunya sendiri. Nah, ketika Rasulullah menikahi Zainab, banyak orang-orang yang berkata, nih Anda lihat nggak nih di garis merah di bawah nih, halaman 470. Ketika Rasulullah menikahi Zainab, banyak orang-orang yang berkata Muhammad telah menikah dengan mantan istri dari anaknya. Banyak orang ngomong nih nggak baik, negatif ya kan? Turunlah ayat. Ayat nggak boleh. Tuhannya bisa diatur. Iya, Semua bahwa turun Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki siapapun di antara kamu. Jadi dia menolak nih Zaid tadi yang udah diambil anak. Oh, ternyata gue bukan bapaknya dia, dikembalin lagi dia. Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Turunlah Quran surah Al-Ahzab ayat 40, teman-teman. Ketika udah banyak gosip. Ya, pembatalan Zaid sebagai anak angkatnya. Zaid diangkat sebagai anak oleh Rasulullah sedari dia masih kecil sekali. Sejak diangkat oleh beliau, Zaid tinggal bersama beliau hingga ia menjadi dewasa. Bahkan orang-orang sekitarnya pun memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah ayat ini. Panggillah mereka itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilan mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Ya, sejak itulah ada panggilan fulan maula fulan. Ya. Atau fulan aku fulan ya. Fulan-fulan saja. Nah, kemudian sebuah riwayat dari Umar, Ibnu Mas'ud, Aisyah dan Hasan menyebutkan, tidak ada ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang lebih memberi tekanan kepada Nabi SAW kecuali ayat ini. Hasan dan Aisyah menambahkan, kalau saja Rasulullah ingin menyembunyikan suatu ayat, maka ayat inilah yang akan disembunyikannya karena terlalu beratnya tekanannya dirasakan olehnya. Jadi pada waktu dia mau menikahi Zainab ini, banyak gosip yang menekan dia. Jadi tekanan dari masyarakatnya itu luar biasa, teman-teman. Turunlah ayat ini. Riwayat lain menyebutkan bahwa suatu malam Zaid beranjak menuju pembaringannya. Lalu ia menghampiri Zainab yang telah sah menjadi istrinya. Zainab lalu berkata, Zaid tidak pernah menyentuhku. Sebenarnya aku tidak melarangnya untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Hanya saja Allah lah yang mencegahnya untuk berbuat sesuatu sehingga ia tidak mampu untuk menyentuhku. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Usmah. Ya, pada riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari Zaid menghadap Nabi SAW. Ia berkata, Zainab telah menyakiti hatiku dengan lisannya. Ia selalu melakukannya dan melakukannya setiap saat. Aku ingin menceraikannya saja. Namun Nabi SAW menasihatnya untuk tidak melakukan hal itu. Beliau bersabda, tahanlah terus istrimu katanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Namun walaupun Zaid telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi akhirnya Zaid gak kuat dan menceraikannya. Turunlah ayat. Ya,
ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadamu dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Para ulama berbeda pendapat mengenai penakwilan ayat ini. Beberapa ulama diantaranya Qatadah, Ibnu Zaid, At-Tabari mengatakan beberapa ulama tafsirannya menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsh. Padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid. Beliau menantikan bila waktunya tiba Zaid menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Kemudian ketika Zaid mengadu kepada beliau mengenai kata-kata Zainab yang kasar dan sering menolak keinginannya, hingga ia memutuskan untuk bercerai saja dengan Zainab. Lalu beliau berkata kepada Zaid, takutlah kepada Allah dan tahanlah ia agar tetap menjadi istrimu. Beliau, Muhammad, sebenarnya menyembunyikan keinginan agar Zaid menceraikannya meskipun beliau berkata seperti itu. Jadi sebenarnya Muhammad tuh pengen udah ceraiin aja tuh, sebenarnya dia pengen begitu ya supaya aku bisa menikahinya katanya. Inilah yang sebenarnya disembunyikan beliau di dalam hatinya. Akan tetapi ia tetap diwajibkan untuk selalu menganjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan gitu. Ya, Muqatil berkata, setelah Nabi SAW menikahkan antara Zaid dengan Zainab binti Jahsh, Zainab pun menetap di kediaman Zaid. Ya, kemudian apa nih? Coba ya. Kemudian suatu hari Nabi SAW mengunjungi Zaid untuk menanyakan kabarnya. Namun di rumah Zaid, Nabi SAW hanya melihat Zainab yang pada saat itu sedang berdiri mengerjakan sesuatu. Lagi nggak pakai baju. Ya. Zainab terlihat sangat cantik ketika itu. Wajahnya putih menawan, tubuhnya ramping menakjubkan. Waduh, lagi montok-montoknya nih. Seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna membuat Nabi SAW tertarik kepadanya. Lalu beliau berkata, Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Zainab pun tersentak karena mendengar ucapan beliau. Setelah Zaid tiba di rumah, Zainab pun menceritakan hal itu. Mendengar itu, Zaid pun langsung mengerti kalau ayah angkatnya ini suka sama istrinya. Lalu Zaid berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan aku menceraikan Zainab karena ia terlalu tua bagiku hingga membuatku terlalu hormat kepadanya, apalagi ia juga sering menyakiti hatiku melalui kata-katanya. Nah, kemudian Nabi pun menjawab, pertahankanlah istrimu dan teruslah bertakwa kepada Allah. Inilah yang disembunyikan, padahal dia sudah naksir si Zainab ini, teman-teman. Ya, Ibnu Abbas berkata makna firman Allah tadi adalah menyembunyikan perasaan suka terhadap Zainab di dalam hatinya. Jadi Muhammad ini udah suka karena dia udah pernah melihat apa? Zainab nggak pakai baju. Nah, terus lagi nih dikatakan begini nih. Dan takut kepada orang-orang, maksudnya adalah karena malu terhadap orang-orang di luar sana. Jadi jangan pikirin perkataan orang karena orang-orang pada gosipin kamu gitu katanya ya. Ada juga yang menafsirkan kamu enggan dan takut terhadap kaum muslimin apabila engkau mengatakan kepada Zaid ceraikanlah istrimu. Maka mereka akan berkata beliau telah menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya. Namun setelah itu ia yang menikahi wanita tersebut setelah diceraikan. Dia takutnya ada gosip beredar begitu. Makanya dia pakai kata-katanya si Allah. Padahal Allah yang lebih pantas untuk ditakuti. Maksudnya adalah Allah lebih berhak untuk engkau takuti pada setiap keadaan. Ada juga yang menafsirkan Allah lebih berhak untuk engkau ungkapkan perasaan malumu. Janganlah engkau perintahkan Zaid untuk mempertahankan istrinya. Karena engkau telah diberitahukan bahwa Zainab adalah calon istrimu di masa depan. Karena semua inilah Allah menyindir beliau katanya gitu teman-teman. Kenapa engkau lebih takut sama perkataan orang? Udah gak apa-apa kan udah gue kawinin loh sama si Zainab katanya gitu. Ya. Terus nih ya, kita baca lagi ya. Inilah yang beliau sembunyikan di dalam hatinya. Beliau tidak mau menyuruh Zaid untuk menyerahkan istrinya. Karena beliau tahu bahwa beliau pasti akan menikahinya. Ya, Nabi Muhammad ini merasa takut kalau setelah itu orang-orang akan membicarakannya tentang pernikahannya terhadap Zainab. Setelah diceraikan oleh Zaid yang notabene adalah anak angkatnya. Bahkan beliau yang menyuruh anak angkatnya itu untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu Allah menyindir beliau karena merasa takut terhadap pembicaraan orang lain tentang sesuatu yang memang telah diperbolehkan baginya. Wah, jadi semua tuh boleh bagi Muhammad, teman-teman. Semua boleh. Ya, menyetubui budak juga boleh nanti, yaitu dengan mengatakan pertahankanlah, padahal beliau mengetahui Zaid pasti akan menceraikannya. Allah juga memberitahukan kepada beliau bahwa Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti pada setiap waktu, pada setiap keadaan. Tapi kalau mau ini anak istimewa banget ya. Iya, jadi karena takut, jadi setiap kali beliau butuh apa nih? Namun beliau berkata kepada Zaid, pertahankanlah istrimu. Beliau mengatakannya karena beliau takut terhadap reaksi masyarakat yang akan berkata, Nabi telah menikah dengan bekas istri anak angkatnya, padahal Allah SWT lebih berat untuk ditakuti. Jadi turunlah ayat-ayat ini yang membatalkan adopsi, kemudian menikahkan dia dengan Zainab, itu untuk memenuhi keinginan daripada si
Muhammad ini teman-teman. Wah, Nah, oke, kita lompati jadi tadi. Silakan ada yang mau menanggapi dulu. Iya, aku mau nanggepin soal ini hampir sama kayak yang di kisah Daud dan Betseba ya. Tapi justru responnya Tuhannya berbeda sekali. Kalau Tuhan di dalam perjanjian lama, Raja Daud melakukan itu terhadap Betseba dan Uria suaminya, ini Nabi Nathan langsung menegur Raja Daud. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, waktu itu Daud ditanyakan ada orang yang mengambil domba. Jadi istrinya itu diperumpamakan seperti domba, orang yang hanya punya satu domba. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kena belas kasihan. Dan Nathan berkata lah kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walau demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, itu yang pertama. Terus yang keduanya, kita bisa melihat ya, Tuhan Yesus katakan, jika suatu pohon kau katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi 180 derajat sekali bedanya dengan respon Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi Allah itu sangat berbeda dengan Tuhan kita. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi ayat-ayat di Alkitab kita itu ya, di dalam Alkitab itu merupakan satu pelajaran yang ditulis sejarah. Ya, sejarah manusia, sejarah kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di antara bangsa Israel dan teguran-teguran Tuhan terhadap para nabi sebagai contoh bagi kita. Ya, bahwa mereka adalah manusia biasa yang melakukan dosa, tapi mereka tidak menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri, tidak seperti Muhammad. Ya. Jadi nih tadi kalau Anda lihat nih, ini aku kembali ke yang ini ya. Aku bacain yang ini ya, yang terakhir ya. Diriwayatkan bahwa setelah Zaid menceraikan Zainab dan setelah masa idahnya selesai, katanya, padahal sebenarnya nggak ada masa idah ya. Nabi berkata nih kepada Zaid, engkau adalah orang yang paling aku percaya mengenai hal ini. Oleh sebab itu, lamarkanlah Zainab untukku. Mendengar perintah ini, Zaid pun langsung menuju rumah Zainab. Dan sambil membalikkan badannya, karena rasa hormat terhadap calon istri Nabi, ya, walaupun ia dulu pernah menjadi suaminya, lalu Zaid menyampaikan keinginan Nabi untuk melamar Zainab. Mendengar hal itu, Zainab pun gembira, namun dia berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tuhanku. Zainab kemudian bergegas menuju tempat sholatnya. Lalu diturunkanlah firman Allah itu. Dan Nabi SAW langsung mencampuri Zainab
tanpa ada akad nikah lagi. Mencampuri. Mencampur ini mengewek. Adonan kali. Luar biasa ya. Mhm. Tuh, ada lagi nih kisah lain nih. Zaid kemudian bergegas menuju rumah Zainab. Sesampainya di sana, ternyata Zainab sedang sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Zaid berkata, pada saat aku melihat Zainab, aku merasa membawa beban yang sangat berat. Hingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya secara langsung. Beban itu adalah bahwa Nabi SAW hendak meminangnya. Dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri Nabi SAW. Oleh karena itu aku berjalan mundur dan memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Aku lalu berkata, wahai Zainab, Rasulullah mengutusku untuk melamarmu. Zainab menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku. Zainab lantas pergi ke tempat yang biasa digunakannya untuk melakukan sholat. Lalu turunlah ayat tersebut. Tiba-tiba, lalu turun ayat nih. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW ke sana dan langsung mencampuri Zainab tanpa meminta izin kepada siapapun terlebih dahulu. Nyosor. Itu namanya nyosor. Kemudian Nabi SAW baru mengadakan walimah, baru mengatakan perjamuan. Memberi kami makanan berupa roti dan daging, dan kami pun memakannya hingga tiba sore hari. Langsung trot. Nyosor. Aduh, parah. Langsung adonannya dia itu ya. Langsung mencampuri Zainab. Campuri. Zainab lagi buat adonan. Terus kemudian dicampuri. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan hingga tiba sore hari dan para sahabat pun berpamitan. Turun ayat lagi nih. Ketika pesta nih walimah ya, diadakan walimah. Pesta pernikahannya dengan si Zainab ini udah di-wik-wik duluan. Tamunya nggak pulang-pulang nih. Turun ayat teman-teman, nanti kita lihat ya. Turun ayat lagi, surah 33 ayat 53. Kalau udah habis makan cepet pulang lu. Ya udah pasang penggugat, ngomong aja lu. Langsung. Iya, oke, resen. Ayo, silakan. Ya, gue mau ngomong. Suara gue kedengeran gak nih? Kenceng. Ngegaskan. Ya maklum, namanya daerah Padang Pasir, mau diapain? Pasir. Lanjut. Ya, tadi kan gue dengar soal si Zaid. Ya. Dia bilang kan Zaidnya malu. Gue bilang sih bukannya malu. Ya. Nggak kuat mental dia. Nggak kuat mental. Iyalah. Itu mantan bininya yang biasa dia lihat telanjang, yang biasa dia pakai gitu. Mendadak jadi emaknya sekarang. Itu nggak kuat mental itu. Ini kalau sinetron, lu tau nggak sinetron di Indonesia tuh ada judul mantan istriku adalah ibu sendiri. Calon ibu angkatku. Iya. Sinetron apa tuh yang judulnya suka begitu tuh? Calon ibu tiri. Calon ibu tiriku. Istriku adalah calon ibu tiriku. Lanjut. Kan udah bikin, Bu. Kita udah pernah bikin topik. Ya. Mantan harus diulang-ulang adalah ibu tiriku. Oke. Ya. Kenapa jadi kalau kita lihat yang di Qurtubi ini berarti gini, Bu. Jadi begini, Bu Sofi. Berarti kejadian yang di Qurtubi ini ya, Nabi itu mencampuri si Zainab itu bukan 1 kali, 2 kali ya. Aduh, campuri adonannya 2 kali pula. Kan 2 kali dong berarti. Yang nggak resminya. Nggak resmi itu 2 kali. 1 kali waktu apa? Lihat dia telanjang itu. Oh, suaranya hilang. Ya. Iya tuh, ya kan terjadi 2 kali gitu. Waktu si Zaid bergegas ke rumah Zainab gitu. Iya. Terus tiba-tiba si Nabi nongol. Ini kan udah dicerai apa belum sih? Udah dicerai apa belum sih si Zaid? Kok katanya udah masa idahnya selesai, kan belum dicerai kan? Belum dicerai sama Zaid kan? Cerai lisan, Bu. Kan tinggal ngomong doang. Kalau cerai itu tinggal ngomong doang. Oh, talak gitu, talak 3 gitu ya langsung ya. Iya kan cerai kan nggak perlu. Iya, lu pakai SMS talak juga sah kok. Gitu ya. Lu SMS aja lu buat talak lu, selesai. Talak 3. Nah, ini justru nih ngomongnya malah begini nih. Para ulama mengatakan sabda Nabi SAW kepada Zaid yang menyebutkan kitbahkanlah Zainab untukku.
Maksudnya adalah lamarkanlah dia untukku. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi. Ini adalah ujian keimanan katanya bagi Zaid. Agar terlihat jelas kesabarannya, ketaatannya, dan eratnya ikatan Zaid kepada Nabi. Waduh. Ngeri ya. Aduh, ujian iman, Bu. Gak cukup Ya, kan kalau ujian Nabi lain. sebelah itu begitu. Jadi umatnya berkorban buat nabinya. Kalau sebelah kan Berkorban begitu. buat Nabi. Beda. Bahkan dalam peperangan juga gitu ya. Barang siapa yang mau sanggup melindungiku, maka dia akan berada di surga bersama-sama denganku. Bener Iya, gak? betul. Iya, yang lain Korbanin maju dirinya sampai mati, dia mati. enggak, dia belakang Ya, ngumpet Nabi buat di belakang. mati buat Nabi. Kalau emang udah dapat surga, kenapa dia takut mati? Iya. Apalagi dia yang buka surga kan? Dia yang buka surga, dia punya kunci surga. Mungkin latar Kenapa sampai juga bicara kok kan Putus-putus dia. Gat. Mana ini kok para penyembah penyu VJJ nggak masuk-masuk? Gak berani, takut dikulitin. Aku dari tadi udah bilang Tobat Bu, tobat. Nih malah ujian iman katanya, ya ampun. Nih menurut saya, kata Al-Qurtubi, dari riwayat dan kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa meminta kepada teman yang telah bercerai dengan istrinya, khidbahkanlah bekas istrimu untukku, ini tidak mengapa dan tidak berdosa. Hanya mungkin kalau seandainya akan menyebabkan konflik sesama teman, maka hal ini sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu alam. Lu misalnya ada teman baik nih, lu mau nikahin, dia ceraiin istrinya kan, lu nikahin, tolong dong lu lamarin dong bekas istri lu buat gue katanya. Aduh. Nih keempat, ketika Zainab mengadukan, Mama teladanmu kini. Ketika Zainab mengadukan pinangan Nabi SAW kepada si Allah dan menyerahkan segalanya kepadanya, maka seketika itu juga Allah menerima perwalian itu dan menikahkannya dengan Nabi. Allah loh yang menikahkan. Ini kayak Adam dan Hawa aja ya dinikahin ya. Oleh karena itu Allah berfirman bla 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 bla. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Setelah Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW dan memberitahukan, kok mereka percaya ada ayat ini diturunin, aduh ya ampun. Dan memberitahukan beliau bahwa Allah telah menikahkan beliau dengan Zainab, maka Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi. Tidak ada pembaharuan akad, tidak ada pernyataan mahar, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang disyariatkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Ini adalah kekhususan yang benar kan, dimiliki dua oleh kali kan. Iya, ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Tidak ada yang boleh menirunya lagi. Wih, perzinahan ini dilegalkan oleh Allah katanya. Jadi Khusus gue mau buat jadi nabi Nabi. ya, gue mau jadi nabi. Mau gue jadi nabi. Gak bisa, harus dari Allah. Oleh karena keistimewaan ini, Zainab itu sering sombong katanya. Zainab itu sering mengungkapkan rasa kebanggaan yang ada di dalam hatinya kepada para istri Nabi lainnya. Dia berkata, kalian dinikahkan oleh ayah-ayah kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah. Dia malah bangga. Tipen, tipu-tipu. Riwayat ini disampaikan oleh Anas bin Malik berkata, pada suatu hari Zainab membanggakan dirinya kepada para istri Nabi lainnya. Ia berkata, sesungguhnya Allah telah menikahkan aku dari atas langit. Aduh. Nikmat mana lagi kah yang kamu dustakan ya? Atau dusta mana lagi kah yang kamu nikmati? Ya, ntar gue bikin judul itu ah. Padahal RT6 ngomong ini akhlak. Akhlak. Ini kita membaca kayak baca dongeng aja ya, dongeng siang hari. Yang ini nggak usah dibaca lah ya. Apa menantuku lebih legit dari apa istri-istriku? Di live chat Angelica Malo. Apa menantuku lebih legit dari apa istri-istriku? Nah kemarin ya waktu itu tuh sama si Putra Rosan Fikir waktu itu si Muslim. Gue tanya kalau seorang menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi itu berzina nggak? Iya berzina katanya. Apakah perempuannya disebut pelacur? Iya katanya. Oke, aku konfirmasi sekali lagi. Seseorang yang menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi adalah seorang pezina? Iya.
Oke, aku konfirmasi lagi. 3 kali loh gue konfirmasi. Gue konfirmasi lagi ya. Orang yang menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi adalah seorang pezina. Iya. Istrinya akan disebut pelacur, wanitanya iya. Oke, sekarang kita lihat. Dengerin ya. Apa kalian tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah tanpa mahar, tanpa saksi dan tanpa wali? Beliau langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mubasyarah ila qissatihi. Halo kawan-kawan, kali ini aku mau cerita tentang sosok istri Rasulullah SAW bernama Zainab binti Jahsy. Zainab cukup istimewa karena beliau adalah mantan istri anak angkat Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Emang boleh ya menikahi mantan istri anak angkat sendiri? Apa kalian tahu? Dia aja nanya, emang boleh ya menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri? Kasihan ya cewek ini ya. Mbak, cepet-cepet bertobat deh kalau menurut gue ya. Lu tuh gak sadar. Itu ayat-ayat itu disetir sama Muhammad hanya untuk kepentingan celana pentisnya Muhammad, Mbak. Hello Indonesia Rayaku tercinta. Aku mengatakan ini karena aku menyayangi kalian loh, Indonesia Rayaku, kaum muslim dan muslimah rahimakumullah. Kayak Zainuddin MZ. Tertawa dia sampai tertawa. Hello para muslim. Bangga banget dia ceritakan ya. Ya, para muslim dan muslimah rahimakumullah yang dikasihi oleh Allah. Don't be stupid. IQ Anda berapa sih? Coba kita lihat lagi ya. Apa kalian tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah tanpa mahar, tanpa saksi dan tanpa wali? Beliau langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa percaya loh, lagi. Apakah Aduh, bangga kali dia. Gak ada kebanggaan lain ya kecuali itu. Hanya Kita yang malah goblok. Nah, ini sekarang kalau kita melihat nih kisah bagaimana ketika Muhammad melihat Zainab lagi undress nggak pakai baju. Ini adalah Tariq Al-Tabari. Mana Ya. biawan nasabil mau tahu. The History of Al-Tabari volume 8. Hey, apa ini? Lihat nih, sejarah At-Tabari volume 8, teman-teman. In this year, ya, Muhammad married to Zainab binti Jahsy. Pada tahun ini, ya, utusan Allah ini menikahi Zainab binti Jahsy. The messenger of God, utusan Allah, datang ke rumahnya Zaid bin Harithah, yang pada waktu itu selalu dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemungkinan utusan Allah ini merindukan anak angkatnya ini. Jadi dia berkata, di mana Zaid? Kemudian dia datang ke rumahnya untuk mencari Zaid, tapi tidak menemukan dia. Zainab bintu Jahsy, yaitu istri daripada Zaid, bertemu dengan dia dan dia hanya mengenakan pakaian tipis katanya. Kemudian utusan Allah membalikkan badannya dan berkata, oh, kata si Zainab bintu Jahsy, dia nggak ada di sini utusan Allah. Ayo masuk, kamu sudah seperti ayahku sendiri dan ibuku katanya. Lagi pakai lingerie. Lagi pakai lingerie. Iya, lingerie. pakai lingerie. Ada Miss lingerie. Ngeri memang. Lalu si utusan Allah ini nggak mau masuk, dia cuma di pintu. Kemudian dia cepet-cepet lompat gitu ya. Kemudian kekaguman daripada utusan Allah ini. Jadi dia kagum akan tubuh moleknya si Zainab ini. Dan dia sambil menggumam dia bersuara keras begini. Kedengeran nama si Zainab. Glory to God. Aduh, to God Almighty. Glory to God who causes hearts to turn. Yang membolak-balikkan hatiku katanya. Aduh. Nah, di halaman berikutnya, ini saya bacakan, ini bahasa Inggris terjemahannya ya. According to Yunus, menurut Yunus bin Abdul Al-Ala, Ibnu Wahib, Ibn Zaid, berkata, utusan Allah yang menikahkan Zaid bin Harithah kepada Zainab bintu Jahsy, his paternal aunt's daughter, jadi anak daripada bibinya. Suatu hari, the messenger of God, suatu hari, utusan Allah, keluar, dia cari Zaid. Kemudian, tutup pintu atau penutup tirai daripada ruangan itu ya yang memisahkan itu
But the wind had lifted the covering. Ketiup angin tutupnya, karena tutupnya cuma dari apa sih, dari kain-kain tipis begitu teman-teman. Dan Zainab lagi di kamarnya, Andres lagi nggak pakai baju. In the chamber, and Andres nggak pakai baju. Karena panas, sumu, ya kan? Biasa kan kalau gitu kan. Sumu aku, aduh sumu. Lagi sumu ini loh. Nggak ada AC dulu di sana. Nggak ada AC. And admiration for her entered the heart of the prophet. Dan kekaguman kepada kemolekan kecantikan di Zainab lagi nggak pakai baju karena sumu ini masuk ke dalam hati Muhammad. Hello. Hai. Oh, nggak bisa bersweet. Parah. Coba sweet lagi. Sweet. Katanya cakepnya kayak Ayu Azari, teman-teman. Nggak tahu beneran enggak. Ayu Azari. Ini ada tafsir At-Tabari volume 21. Kita baca halaman 142. 143. Yesus. Allah terus istrimu. Ayat ini diturunkan ya, surah 33 ayat 37 ini diturunkan, dan bertakwalah kepada Allah. Allah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini diturunkan. Hal itu karena Zainab bintu Jahsh terlihat oleh Rasulullah. Terlihat apa? Terlihat body seksi dan montoknya. Sehingga beliau tertarik kepadanya. Padahal ia terikat pernikahan dengan maulanya, atau ini ya, hamba sahayanya ya, mantan budaknya sudah dibebaskan ini. Baca nggak ini nih? Ada lagi jurusnya. Mana? Ini lo baca hal itu karena Zainab bintu Jahsh. Karena Ya baca. Hal itu karena Zainab binti Jahsh terlihat oleh Rasulullah SAW sehingga beliau tertarik kepadanya. Padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Ngeri kali. Bodinya yang aduhai, asoy boy. Muhammad lagi lihat body Zainab, bodinya yang aduhai, asoy boy. Zainab putih mulus, laki-laki berjumpa dengan perempuan dan memang ereksi gitu kan, apalagi ereksi 72 tahun gitu, ya pastilah akan terus langsung ngaceng gitu kan. Iyalah, apalagi dengan lingerie gitu kan, ya itu sudah. Kasihanlah Muhammad, Nabi yang horny, lihat mantunya, asoy boy, kok dijadikan Nabi. Muhammad ngembat mantunya sendiri, kok dijadikan Nabi, nggak pakai mahar, nggak pakai saksi, langsung dikewek, wik, dibumbum, langsung dibumbum di kamarnya teman-teman. Nggak tahu sholatnya udah selesai apa belum itu. Nih, maksudnya kamu menyembunyikan dalam hatimu harapan agar Zaid bin Haritsah menceraikan istrinya, agar kamu bisa menikahinya. Padahal Allah akan menambahkan apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu itu. Nah, kok bisa Allah menikahkan Zainab dengan Muhammad, sedangkan di ayat sebelumnya katanya kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, gak boleh dilawan. Bener nggak teman-teman? Ayat apaan ini? Kayak gini kok dijadikan nabi. Kasihan dong umatnya. Punya nabi-nabi mesum. Suka horny lihat istri orang. Makanya Bu Sofi dibilang dia penyanyi sejak tahun 71 di Belgium. Karena ini nyanyi terus. Ya akhirnya di prank juga, yang bikin di prank. Nah lo di prank lo. Aduh, teman-teman sampai ngantuk aku. Nih, baca lagi. Lalu pada suatu hari, Lalu pada suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk menemui Zaid. Di pintu rumah Zaid terpasang tirai dari bulu. Lalu angin bertiup tirai tersebut sehingga terbuka, dan waktu itu Zainab sedang membuka cadar. Waduh. Sehingga timbul rasa kagum di hati Nabi SAW terhadap. Jadi pada waktu itu tirai antara doorway itu, tirainya di kamarnya itu ketiup angin. Nah, si Zainab itu lagi nggak pakai baju, Andres, teman-teman. Lagi pakai lingerie, kan di rumah sumu. Aduh, langsung horny deh si Muhammad. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan tradisinya, kami kawinkan kamu dengan dia. Ini melanggar perintah Tuhan nggak?
Tuhan mengatakan jangan mengingini istri Iya, ya melanggar orang lain. Tuhannya Iya, di ini luar. Allah yang mana nih? Allah yang setan ini. Ya, maksudnya di 10 perintah Allah dia bilang jangan mengingini akan sesamamu manusia, akan keledainya, akan kudanya, akan harta bendanya, akan istrinya. Betul nggak? Jangan kamu mengingini, itu hukum ke-10. Ini malah Allah bilang kalau kamu pengen itu ceraiin aja itu biar kamu boleh kawin karena kami kawinkan kamu dengan dia katanya. Aduh, duh. Aduh, ini tafsir Al-Jalalain ya. Ini volume 2 ya. Ini berikut asbabun nuzul ayat ya daripada ayat-ayat Quran. Kita lihat ini tafsir Al-Jalalain volume yang kedua ya. Wow, Nih, kami kawinkan kamu dengan dia, maka Nabi Muhammad langsung mengawininya, maksudnya langsung mengeweknya tanpa meminta persetujuannya dulu. Langsung cerot nih. Langsung cerot. Kemudian baru beliau membuat perjamuan walimah buat kaum muslimin dengan hidangan roti dan daging mengenyangkan mereka. Aduh. Abis bikin hidangan walimah tadi lagi pesta, ternyata kan dia mau cerot lagi nih sama si Zainab. Orang-orang ini nggak mau pulang. Karena asik ngobrol. Turun lagi nih ayat surah 33 ayat 53. Coba baca nih surah 33 ayat 53. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan, dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Aduh, ini apa fatwa gini. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Nabi dan Allah ya benar-benar. Jadi ini ayat ini diturunkan gara-gara tadi waktu dia menikah dengan Zainab pada waktu perjamuan itu ada orang-orang yang ngobrol terus gak pulang-pulang. Turun ayat ini, kalau kamu udah selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan, teman-teman. Tapi Nabi itu malu sebenarnya ngomong begitu. Tapi Allah nggak tahu malu. Nah, Allah bilang itu benar ayat ya. ini, teman-teman. Dan Allah tidak malu yang menerangkan yang benar. Nah, terus apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hatimu dan bagi mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah dia wafat. Tuh, sesungguhnya perbuatan ini amat besar dosanya di sisi Allah. Dia pakai lagi nih perkataannya si Allah itu. Oke, kita sudah selesai membahas 16 hak istimewa Muhammad. Lucu ya. Ini kan cerita dongeng gitu. Masih percaya lu sama Islam? Ya, tapi ini saya kok mereka iya silakan Pak Seto. Iya, saya cuman heran aja kan gini ya. Ini apakah orang-orang Muslim Indonesia khususnya sudah pada tahu gitu ini tentang isi ya katakanlah ini kebenaran bagi mereka yang begini, ini benarnya benar-benar begini. Tapi kok pengikutnya itu kok banyak begitu loh ya. Kok banyak begitu. Jadi saya heran itu. Terus wanita-wanita Muslim di Indonesia ini juga kok banyak yang bangga dengan Islam. Islam itu indah gitu ya. Indah apanya gitu ya. Biasa cuman heran aja sih. Apakah ini karena memang mereka ini sudah, maaf ya kalau saya bilang ini tertipu oleh iblis gitu atau ilah zaman begitu ya. Ya itu ajalah. Terima kasih. Ya, ini bagus banget nih yang ada di Imamat 18 ya, ayat 15 dikatakan, janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati karena mereka telah melakukan suatu perbuatan keji. Maka darah mereka tertimpa kepada diri mereka sendiri. Ya, bagus sekali ini. Ya, jelas ini melanggar perintah Tuhan. Makanya dia harus menurunkan satu lagi ayat, yaitu membatalkan adopsi, teman-teman. Ya, ayat pembatalan adopsi yang mengatakan, oh Zaid ini bukan anakku. Karena dia takut akan omongan-omongan orang pada waktu itu. Jadi orang-orang udah mulai gosipin, ih kok dia ngambil mantunya sendiri sih? Nah, karena takut digosip itu turun ayat lagi. Aduh, banyak sekali turun ayat ya. Luar biasa ini Momo ya. Jadi ayat ini bermain ayat, perang ayat namanya, perang ayat. Tapi ayatnya tumpang tindih ya.
yang ini boleh, yang situ nggak boleh. Akhirnya yang ada, yang mana aja mau dipilih, terserah. Bukan hanya sekedar menghafal atau membeo, ya, tapi nggak tahu artinya. Anda harus meneliti dan menyelidiki. Saya tadi geli sekali ketika melihat di channel Ahmad X Muslim, ya, seorang Muslim convert baru, ya, dia nggak ditanyain apa-apa, nggak tahu. Ya, siapa yang menulis tafsir, dia nggak tahu siapa penulis tafsir itu. Siapa yang menulis hadis-hadis, dia nggak tahu siapa. Dari mana hadis-hadis ini didapat, dia nggak tahu. Dari mana Qur'annya versi yang mana, dia nggak tahu. Jadi nggak tahu apa-apa tentang agamanya, teman-teman. Ya, basically mereka sudah terbrainwash dengan hayalan. Kalau saya melihat ya, baik itu dari Yahya Waloni, kemudian dari Teresia Pardede, ya, Tere Pardede, Agustan, Donditan, Ahmad Kainama, ya, kemudian siapa lagi tuh, Karisa Grani, ya, yang kemudian mualaf masuk karena mereka terbrainwash oleh hayalan-hayalan atau penipuan deception. Quran ini kitab yang diturunkan dari surga, terjaga. Kamilah yang menurunkan dan kamilah yang menjaga kitab ini. Ketika kita tanya mana Qurannya zaman Muhammad, katanya Muhammad tiap kali dapat wahyu ditulis. Muhammad itu mempunyai 65 orang juru tulis. Ya, di dalam bukunya Profesor Dr. A.A. Azami. Ya, 65 orang scribal atau juru tulis. Tapi sampai detik hari ini teman-teman, kita tidak menemukan Quran abad ke-7 zaman Muhammad. Kemudian mereka mengatakan yang mereka pakai sekarang versi Utsman, ternyata nggak ada Qurannya. Sampai sekarang saya masih menunggu-nunggu mana Quran yang lengkap. Al-Fatihah sampai Anas tidak berubah titik komanya. Selafaz-lafaz satu suaranya. Itu tantangan saya buat Anda. Hadiahnya adalah sebuah kapal pesiar. Ya. Tunjukkan sama saya Quran, ya, tulisan tangan Muhammad, penulis tangan scribal 65 orang pada abad ke-7, Quran zaman Muhammad abad ke-7. Ya, lengkap Al-Fatihah sampai Anas sama persis dengan yang Anda pakai saat ini. Ya, Anda semua pembohong, teman-teman Muslim. Anda menyebarkan Islam, you spreading Islam by deception, dengan penipuan dan dengan kebohongan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.